Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang huruf mim kecil, yang mana di sini ada huruf mim di sini, dan ini pun huruf mim. Ada di antara kita ini yang masih keliru tentang huruf mim ini. Apakah mim ini sama fungsinya atau bagaimana? Dan ada juga yang membacanya di sini terus saja, dan di sini pun terus saja tanpa tahu hukum yang berlaku. Jadi untuk menjawab dari pertanyaan tadi atau menjawab kekeliruan tadi, maka kita akan lihat satu persatu maksud dari mim ini. Dari bentuk hurufnya pun itu sudah beda. Kita lihat mim yang pertama ini, mim tapi tangkainya ini ke samping. Oke, kita lihat tangkainya ke samping, sedangkan mim ini tangkainya ke bawah. Dari bentuknya saja ini sudah beda. Dari bentuknya saja sudah beda. Dan ketika bentuknya beda, pasti fungsinya beda pula. Walaupun sama-sama mim, tapi fungsi beda, karena sudah dibedakan dari bentuknya. Nah, sekarang kita mulai dari mim ini. Apa maksud dari mim yang tangkainya ke samping ini? Kita teruskan. Jadi mim yang tangkainya ke samping itu masuk dalam pembahasan waqaf, tanda-tanda waqaf. Dan tanda waqaf itu ada beberapa dalam Al-Quran. Dan kita terus langsung ke mim tadi. Mim yang tangkainya ke samping tadi itu adalah bagian dari tanda waqaf. Maksudnya adalah waqaf lazim. Kita wajib berhenti. Jadi kalau kita temukan nanti mim yang tangkainya ke samping itu, kita wajib berhenti. Wajib berhenti. Dan ini tanda waqaf yang lainnya. Ini sebagai untuk kita lihat saja. Ini tanda waqaf yang dalam mushaf Madinah ya. Dalam mushaf Madinah. Jadi ini mim yang tangkainya ke samping. Dan sekarang kita lihat mim yang tangkainya tadi ke bawah. Itu adalah bagian dari pembahasan nun sukun atau tanwin. Nun mati atau tanwin. Dan salah satu pembagian dari nun sukun atau tanwin adalah iklab. Iklab itu adalah menukarkan. Kita tukar bunyi nun, bunyi tanwin kepada bunyi mim ketika bertemu dengan huruf ba. Nah, ini simbolnya untuk mudah paham. Ketika tanwin atas, tanwin bawah, depan. Ketika tanwin bertemu ba, nun mati bertemu ba, maka kita tukar bunyi tanwin itu, kita tukar bunyi nun itu kepada mim. Bunyi tanwin kita tukar kepada mim, bunyi nun kita tukar kepada mim ketika bertemu dengan ba. Nah, sekarang kita lihat ayat tadi. Jadi mim yang pertama ini adalah maksudnya kita wajib berhenti. Sedangkan mim yang tangkainya ke bawah ini adalah maksudnya kita dengungkan. Ini hukumnya iklab. Bunyi nun ini kita tukar kepada mim. Nah, itu maksudnya. Bunyi nun kita tukar kepada mim. Ketika nun mati bertemu ba, hukumnya iklab. Dan bunyi nun ini kita tukar kepada mim. Sekarang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu
kita berhenti. Aghniya, aghniya. Kita teruskan. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Jadi kita dengungkan. Dengungnya 2 harakat. Nun mati kita tukar kepada mim. Wa qatlahumul anbiya'. Ini maksudnya adalah dengung karena iklab. Mim tanda waqaf maksudnya berhenti. Ini contoh dalam surah Ali Imran. Kita ambil lagi satu contohnya dalam surah Al-A'raf. Ini dan ini. Ini mim yang tangkainya ke bawah. Ini mim yang tangkainya ke samping. Mim yang tangkainya ke samping maksudnya tadi adalah tanda waqaf. Maksudnya waqaf lazim, wajib berhenti. Dan ini mim yang tangkainya ke bawah maksudnya adalah ini tanda iklab. Nun mati bertemu ba, hukumnya iklab, kita dengungkan 2 harakat. Dan bunyi nun ini kita tukar kepada mim. Kita baca. Wattakhadha qawmu Musa min ba'dih. Nun mati kita dengungkan dan kita tukar kepada mim. Mim ba'dih. Mim ba'dih. Wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Kita teruskan. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Kita berhenti. Berhenti sebab tanda mim. Ini tanda waqaf. Waqaf lazim. Mim yang tangkainya ke bawah. Wa la yahdihim sabila. Ittakhaduhu wa kanu zalimin. Jadi kesimpulannya adalah mim yang tangkainya ke bawah itu maksudnya tanda iklab. Kita dengungkan. Bunyi nun kita tukar kepada mim. Mim yang tangkainya ke samping itu adalah tanda waqaf. Waqaf lazim. Kita wajib berhenti. Jadi itu saja. Semoga kita bisa pahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share ke lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.